para hadirin yang berbahagia. Kita mulai acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia sekali pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami dari Sahajah Innovation menyelenggarakan webinar series dengan topik kali ini yaitu tips sukses bisnis lewat media online. Di mana pada pagi hari yang berbahagia ini saya join narasumber dengan Mbak Vera Trida Lestari, ya, atau kita sebut sekarang kita panggil Mbak Vera gitu ya. Beliau adalah praktisi digital marketing dan sosial media, sekaligus juga owner dari Zaiba yang berlokasi di Bandung. Sehingga kenapa di publikasi kami itu ada waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Karena saya berada di Sumbawa Barat NTB, Mbak Vera berada di Bandung, Jawa Barat. Sehingga kita ada dua waktu, yaitu waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman, para peserta, Bapak Ibu, baik yang ada di Sumbawa atau Sumbawa Barat NTB, kemudian juga dari Bandung, kemudian teman-teman saya dari Riau, Pekanbaru, Selat Panjang, Teluk Kuantan, kemudian juga dari Jogja, dari Kalimantan maupun Sulawesi yang nanti akan bergabung. Sahajah Innovation dalam hal menyelenggarakan webinar series itu rutin setiap bulan yang temanya terkait dengan IT gitu ya. Kita pernah menyelenggarakan terkait dengan pendidikan, kemudian dengan smart city gitu ya. Dan kali ini terkait dengan bisnis online begitu ya. Dan selain itu Sahajah Innovation juga menyelenggarakan kelas online yang saat ini program sekolahweb.com yang pesertanya diharapkan bisa belajar bareng, ya, berbasis komunitas dan masa keanggotaannya 1 tahun, ya, untuk belajar bagaimana mendesain web, membuat web sampai membuat aplikasi online, begitu ya. Kemudian Sahajah Innovation juga saat ini sedang merintis kaos khas Sumbawa Barat, kemudian bisnis digital printing, dan juga yang utama adalah pembuatan aplikasi atau software sistem informasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami ikut berbagi dengan para peserta sekalian untuk kita akan sharing, ya. Semoga nanti bermanfaat baik bagi calon-calon pebisnis, ya, calon pengusaha ataupun mungkin yang sudah memulai bisnisnya, ya, sehingga kita bisa sama-sama akan memanfaatkan media online untuk kita sama-sama sukses dalam bisnis kita masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini kita dituntut untuk memanfaatkan media online karena keterbatasan kita untuk berada di luar rumah atau mungkin dengan protokol kesehatan begitu ya, sehingga kita bisa maksimalkan media online yang ada pada saat ini. Oke, itu pengantar dari saya. Nah, mungkin pengantar dulu juga dari Mbak Vera yang pada kesempatan hari ini juga akan menjadi teman saya narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa diceritakan Mbak Vera kesibukannya apa, kemudian Zaiba itu bagaimana lah. Oke, silakan Mbak Vera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hasan sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman sebenarnya. Saya kalau mau dikatakan mastah gitu ya istilahnya kalau di dunia bisnis online, mastah atau ahli sebenarnya
masih belum, nggak juga gitu ya. Tapi hanya ingin berbagi bagaimana sih sebenarnya bisnis online itu yang mungkin kalau kita lihat biasanya fokus ke marketplace atau bagaimana media sosial yang kadang-kadang ibarat kalau kita sudah bikin Facebook, Instagram atau media sosial lainnya gitu ya. Terus setelah buat, udah ditinggalin aja. Berharap ada yang beli. Terus habis itu ngerasa kok kayaknya saya nggak bakat. Nah, sebenarnya tuh memang ada triknya gitu, agak berbeda dengan kalau di dunia nyata lah gitu ya. Kita buka toko, banyak orang yang lalu lalang bisa gitu. Ada orang yang datang. Ibarat seperti itu. Ya. Di sini kesibukan saya ibu rumah tangga sih sebenarnya. Saya lebih banyak di rumah. Um, jadi kalau dikatakan dulunya gitu ya, dulunya saya adalah dosen. Akhirnya saya resign di 2 tahun yang lalu. Lebih kepada kok saya lebih merasa bermanfaat di luar kampus gitu. Nah, karena banyak khususnya emak-emak yang di rumah gitu ya, yang nggak tahu mau ngapain, sebenarnya bisa membantu suaminya untuk ya dari sisi ekonomi memanfaatkan gadget dan lain-lain. Jadi lebih lebih ke situ. Nah, bisnis yang saat ini saya jalani ini adalah Zaiba. Sebenarnya ada beberapa bisnis, tapi fokus aja di Zaiba. Zaiba ini adalah platform atau ya bisa dikatakan ini adalah media reseller, media yang menghubungkan antara supplier dan juga para reseller. Seperti itu. Jadi di sini biasanya supplier yang punya produk, dia membutuhkan orang yang banyak, membutuhkan massa atau membutuhkan media untuk membantu menjualkan produknya. Seperti itu. Nah, saya membantu supplier di segi itu, kemudian mempertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan produk untuk dijual. Nah, di sini sebenarnya kendalanya dari orang-orang gitu ya, dari kebanyakan orang yang mau memulai bisnis adalah di modal. Nah, di Zaiba itu tidak perlu diawali dengan modal. Sudah tidak perlu diawali dengan modal, nanti juga dibina bagaimana cara menjualkan produk-produk yang ada di Zaiba. Semua bisa bergabung di situ, kayak gitu. Itu Nah, jadi mulai kira-kira kapan platform didirikan, Mbak Fe? gitu, Pak Hasan. Ya, itu mulai dibangun Zaibanya? Tanggal 10 November 2018. Jadi baru 2 tahun. Oh, alhamdulillah Seperti itu. sudah Dan berjalan ya. ya, alhamdulillah yang sudah bergabung di sini gitu ya di supplier ada 17 brand yang terdiri dari fashion, ada juga snack gitu ya, makanan, ada aksesoris wanita, baju anak. Jadi pada saat bergabung di Zaiba sudah bisa memilih produk-produk apa saja yang mau dijualkan. Oke, berarti multi jenis produk ya, multi Ya, kategori ya berarti ya, tidak ya, hanya fashion ya. ya, betul. Oke. Kira-kira. Oke, para peserta yang bergabung kita ucapkan selamat bergabung dalam webinar kita pada hari ini. Jadi kita sudah mendengarkan pengantar dan perkenalan dari Mbak Vera Aritri Lestari. Ya, beliau dulunya akademisi yang kemudian sekarang menjadi pebisnis lah murni begitu ya. Berbeda dengan saya, kalau saya hingga saat ini masih akademisi dan juga praktisi IT begitu ya. Walaupun kami berbeda ya, Mbak Vera ada di Bandung, saya di Sumbawa, tapi satu yang sama dari kami adalah sama-sama alumni Teknik Informatika UAD Yogyakarta gitu ya. Alhamdulillah bisa berbagi ya gitu. Dan kita lanjutkan Mbak Vera, jadi terkait dengan topik kita bahwa yang namanya bisnis itu akan terkait dengan produk dan jasa ya. Kemudian juga ada yang memang terkait dengan online maupun yang tidak terkait dengan online. Nah, kapan mereka akan
membutuhkan media online biasanya ketika sudah terkait dengan penjualan dan pemasaran. Nah, itulah yang kemudian menjadi permasalahan di kalangan pebisnis yang kemudian merambah dunia media online di mana skill mereka atau kemampuan mereka terbatas. Nah, sehingga kita berharap melalui webinar ini kita punya satu konsep, satu pemahaman sehingga kedepannya kita bisa menggeluti media online sehingga bisnis kita sukses. Nah, saya akan sedikit sharing gitu ya peserta sekalian terkait dengan apa itu bisnis online gitu ya. Oke. Nah, di sini saya ambil dari Wikipedia bahwa bisnis online atau e-bisnis atau elektronik bisnis gitu ya. Itu adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, kalau kita lihat, memang e-bisnis ini bisa meliputi banyak hal, gitu ya. Bisa seputar digitalisasi produk, gitu ya. Kemudian global trading, gitu ya. Kemudian juga manajemen pelanggan, termasuk juga bagaimana mengatur dan mengelola toko online, gitu ya. Nah, kemudian di sana juga ada marketing online-nya, di sana juga ada dropshipping-nya, bahkan ada pembayaran online terintegrasi gitu ya. Kemudian pengiriman ya. Kemudian juga seputar packaging, invoicing, ya, pricing dan lain-lain. Nah, banyak hal yang kemudian orang terlibat di dalam media online ya, karena tidak bisa dipungkiri lagi ya, melalui media online atau internet ini ya, jangkauannya itu adalah luas sekali, bahkan mendunia ya, sehingga para UMKM kita juga sekarang ini juga sedang giat-giatnya untuk memanfaatkan media online. Nah, sehingga mereka produknya ya itu bisa juga dikenal sampai ke mancanegara, bahkan bisa diekspor, bahkan bisa meningkat penjualan mereka ya walaupun saat ini dalam masa pandemi. Nah, kemudian kita juga bisa bahas khusus terkait dengan online marketing ini secara konsep dulu, nanti mungkin Mbak Fe bisa menyampaikan teknisnya begitu ya. Nah, jadi online marketing ya di satu sisi itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk memasarkan produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Sehingga ada yang menyebutnya adalah digital marketing, ada juga yang menyebutnya internet marketing maupun online marketing. Dan inilah kekuatan utama di dalam pemanfaatan media online bagi para pebisnis ya, sehingga orang kemudian beramai-ramai untuk memanfaatkan online marketing ini. Oke, kemudian saya lanjut sini aja. Jadi ketika kita akan memanfaatkan media online marketing ini, ada beberapa cara atau teknik atau media yang bisa digunakan. Ya. Nah, nanti Mbak Fe bisa menambahkan, bisa melalui artikel, sosial media, gitu ya, bisa melalui konten web, bisa melalui email, ya, bisa melalui online direction, bisa melalui search engine gitu ya, kemudian iklan-iklan berbayar yang menggunakan sistem klik begitu ya, pay per click, copywriting dan lain-lain. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan di dalam memperluas jaringan pemasaran maupun memanfaatkan online marketing. Nah, ini saya tampilkan contoh beberapa pihak atau orang yang mempromokan produknya terkait dengan tools bisnis online. Jadi akan yang terutama dalam beberapa hari terakhir saya ambil beberapa, ini ada 5 yang saya ambil, 2 diantaranya saya ikut dan mendapatkan apa yang mereka tawarkan produk-produknya dan
Insya Allah nanti kita akan sharing ke para peserta ya tools maupun e-book yang ada. Nah, yang pertama ini saya tampilkan itu bernama senjata digital ya. Mereka di dalamnya memanfaatkan atau menawarkan ya ada website karena dianggap bahwa website penting untuk melakukan pemasaran. Kemudian juga ada modul-modul atau e-book seputar bisnis. Bahkan di sini ada WA strategis, WhatsApp strategis, ya. Jadi sekaligus kita akan mengenali apa saja sih media yang kemudian saat ini tren dilakukan atau digunakan sebagai senjata atau untuk produk-produk hal mengenalkan bisnis gitu ya. Nah, ini ada di sini kita kenal ada WA, bahkan ada software WA yang bisa mungkin broadcast atau mengirim pesan ke para pelanggan secara otomatis misalnya gitu ya. Kemudian juga e-book atau video atau materi terkait dengan personal branding karena nanti juga ini sangat penting ya. Kemudian termasuk juga bagaimana mendesain promosi ya. Ketika terbatas skill IT-nya tadi, nah, ternyata ada yang kemudian memfasilitasi desain-desain itu tersedia dalam bentuk template-template yang kemudian tersaji. Dan kemudian juga bahkan database supplier juga ada di sini ya, ditawarkan ada 1.500. Nah, ini contoh ya, salah satu produknya yang ini juga ditawarkan seharga 99.000. Yang kedua yang saya coba sampaikan ini bagaimana orang kemudian begitu gencarnya promosi begitu ya. Nah, yang kedua ini bernama Business Kit ya. Mereka juga di sana menawarkan banyak sekali e-book ya. Kemudian juga tools-tools di dalam mempromosikan produk-produk gitu ya. Kemudian juga ada dari Republik Marketer, di sini juga banyak menyediakan video-video tutorial ya, belajar digital marketing, bikin website dan landing page gitu ya. Kemudian bagaimana WordPress, bagaimana Elementor dan segala macam. Nah, perlu diketahui oleh para peserta sekalian bahwa salah satu yang kemudian dibutuhkan untuk memasarkan secara online itu adalah website atau yang kita sebut dengan toko online gitu ya, atau marketplace dan lain-lain. Nah, yang paling mudah ketika orang terbatas tentang bagaimana membuat web ya menggunakan CMS bernama WordPress atau menggunakan tools bernama landing page kit ya, sehingga webnya mudah dibuat, kemudian tinggal di drag, tinggal di klik maka akan bisa jadi gitu ya. Nah, itu jika background-nya bukan dari IT. Kemudian yang keempat di sini ada produk digital begitu ya. Jadi produk-produk yang memang secara umum gitu ya ditawarkan. Rata-rata kalau saya lihat itu mereka menawarkan e-book ya, baik untuk memulai bisnis, baik itu memotivasi, baik itu untuk meningkatkan penjualan begitu ya. Di samping itu juga ada tools ya, baik itu berupa template website, kemudian template-template desain produknya begitu ya, sampai kepada tools yang mungkin mengoptimalisasi WA, Facebook, Instagram. Nah, itu beberapa yang saya lihat dan dua di antaranya itu saya bergabung dan untuk melihat seperti apa sih yang mereka tawarkan itu ya. Dan itulah yang kemudian kita akan share, mungkin nanti saya akan letakkan di Google Drive untuk bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh para peserta sekalian. Nah, itu pengantar dari saya terkait dengan konsep dasar atau pengantar tentang bisnis online maupun marketing online. Nah, mungkin Mbak Vera bisa melanjutkan atau menambahkan ketika kita berbicara
sosial media dan digital marketing karena Mbak Vera ini merupakan praktisi di bidang itu. Nah, kira-kira apakah sosial itu kita akan gunakan semua atau mungkin salah satu, dan kira-kira apa yang harus kita siapkan? Nah, itu silakan mungkin disampaikan Mbak Vera. Oke, saya izin dulu share screen ya mungkin. Boleh, silakan. Oke, ini saya ambil dari data Januari 2020. Sebenarnya kalau kita lihat dari bagaimana pengguna internet di Indonesia, ini kita bisa lihat bagaimana peluangnya penggunaan internet. Jadi dengan kondisi pandemi ini sebenarnya mempercepat masyarakat di Indonesia ini melek IT ataupun melek media sosial dan juga internet, yang sebenarnya ya udahlah itu untuk anak-anak yang memang melek gitu. Tapi dengan kondisi pandemi ada hikmahnya juga, sebagai orang tua atau juga pebisnis yang dulunya merasa nggak usah lah di online kan, cukup di toko aja gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini semuanya harus online. Yang dulunya mungkin kurang begitu familiar belanja di marketplace ataupun di website gitu. Nah, ini jadi akhirnya melek. Nah, di sini ini data sebenarnya sebelum pandemi ada di Indonesia, yang diambil kalau kita lihat pengguna untuk internetnya lumayan tinggi gitu ya untuk populasinya. Dari sini adalah 55% yang pakai. Mungkin saya yakin ini juga sudah naik gitu ya dengan kondisi pandemi ini. Nah, dari sini, dari kita lihat ada berapa orang, ada berapa persen yang menggunakan internetnya. Jadi, internet itu belum tentu media sosial. Seperti itu. Jadi, tapi kalau media sosial sudah pasti internet. Mungkin saja selain media sosial yang dia pakai selain internetnya selain itu gitu. Nah, dari di sini yang di data yang ada di bawah, pengguna terbanyak dari media sosial adalah YouTube. Mungkin karena memang generasi sekarang lebih menyukai sesuatu yang real gitu ya, sesuatu yang memang berbentuk video dan lebih interaktif, jadi YouTube ini lebih teratas. Kemudian penggunaan WhatsApp, lalu Facebook, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini bisa dikatakan bahwa bagaimana seharusnya kita memaksimalkan media sosial. Tapi kembali lagi, kalau kita mau memanfaatkan media sosial, kita pahami dulu kemampuan dari diri kita sendiri ini bagaimana gitu. Contoh, saya nggak bisa nih di YouTube, saya nggak bisa editing video, ya udah, nggak di YouTube nggak apa-apa. Jadi untuk awal, untuk yang baru mau bergabung, yang baru mau terjun di dunia bisnis online, pahami dulu kemampuan kita. Kalau kita terbiasa di Facebook, oke, kita awali dulu dengan Facebook. Kalau kita terbiasa di Instagram, kita awali dulu di Instagram. Lalu apa yang perlu dipelajari? Yang perlu dipelajari dari masing-masing media sosial itu pertama adalah bagaimana ciri khas dari setiap media sosial, karena setiap media sosial itu beda-beda. Contoh, kalau di Facebook itu lebih baik perbanyak tulisan gitu, karena memang yang ada di Facebook itu adalah orang-orang yang aware, yang suka dengan membaca. Seperti itu dibandingkan mungkin kalau hanya gambar mungkin hanya sekilas. Jadi kalau mau mengiklankan gitu, kalau mau memberitahukan ke orang-orang bahwa kita jualan apa, perbanyak dengan storytelling. Storytelling itu berarti kita menyampaikannya dengan cerita, gitu, dengan bercerita. Jadi tidak langsung misal gini, ada foto gamis, langsung tiba-tiba gamis ini cantik, langsung hubungi ini ya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Itu langsung tertolak. Itu ya kalau misalnya di Facebook. Kalau di Instagram itu berarti lebih kepada gambar, visualnya. Nah, dibandingkan dengan captionnya daripada yang ada di copywriting-nya maksudnya. Tapi memang itu lebih mendukung. Tapi untuk awalnya berarti harus dari visual gitu ya, dari visual. Ada lagi TikTok nih yang lagi terbaru. TikTok itu juga saya sudah mulai terjun ke sana, dan hebatnya itu memang TikTok sudah
sudah cepat banget gitu untuk berkembang di TikTok. Hmm. Itu lumayan super hebat. Jadi saya baru 3 bulan, follower yang ikut itu 25 ribuan, Wah, itu luar biasa. yang sudah gitu ya, yang sudah masuk. Dan dari TikTok itu saya bisa menggait ratusan ratusan ribuan data untuk yang mau bergabung menjadi reseller. Hmm. Dan di sana Seperti ada itu. fasilitas TikTok for Business ya kalau nggak salah ya, yang Ya, itu bisa ke sana gitu. Nah, hmm. jadi seperti itu. Nah, kalau di YouTube bagaimana? Selain kita tahu, tadi yang pertama kita harus tahu kita mampunya di mana, kemudian yang kedua kita juga harus paham karakteristik masing-masing. Ketiga, kita harus paham algoritma dari setiap media sosial. Mungkin kalau orang yang non IT, algoritma itu apa gitu. Sebenarnya kalau algoritma tuh polanya sih gitu ya. Kalau misalnya masih bingung tuh polanya dari setiap media sosial gimana. Contoh aja, kalau di Facebook kita posting hari ini, terus 3 hari kemudian itu postingan kita bisa naik lagi kalau ada yang komen. Nah seperti itu, Hmm. artinya setiap ada yang komen walaupun seminggu yang lalu itu langsung ke up, langsung naik. Artinya bisa dilihat lagi postingan yang lama. Itu tuh pola dari media sosial, contoh di Facebook. Hmm. Kalau di Instagram beda lagi, kalau di TikTok beda lagi. Jadi untuk terjun di di bisnis online dan kita memanfaatkan media sosial ini, kita juga harus harus paham tuh yang kayak gitu. Nanti juga banyak ada kelas-kelas dan beberapa kelas juga saya buka untuk mempelajari bagaimana kategori dari setiap media sosial. Nah, kalau misalnya dianggap seperti ini, ya pakai media sosial aja gratis. Oke, nggak apa-apa sih gratis. Tapi dengan kita menggunakan gratis, kita harus kuat di konten. Contoh, Hmm. ya udah saya di Facebook. Berarti kalau di Facebook kita harus kuat menulisnya nih, merangkai katanya, bagaimana kita membuat copywriting dan lain-lain gitu. Kalau misalnya di apa Instagram, berarti kita bisa nih menggunakan editing gambarnya itu bagaimana kita bisa memvisualisasikan gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti itu yang harus dipahami. Kalau misalnya saya mau instan gitu, maunya langsung langsung cepat pakai media sosial langsung cepat bisa. Berarti jangan yang gratis, yang berbayar, pakainya yang ad. Jadi dengan yang seperti itu gitu ya, dengan Hmm. konsep oke, kita harus yang pasti. Jadi tahu dulu produknya apa dan kita akan menjualkan ke siapa. Hmm. Nah, ini kalau kalau kita berpikir bahwa peluang bisnis online itu berarti harus barang, sebenarnya enggak juga. Kalau kita punya kemampuan gitu yang tidak harus barang, contoh kayak saya nih, saya sebenarnya bukan produsen gitu, saya nggak bikin barang, itu barang-barang punya orang lain kayak gitu. Hmm. Saya sama sekali nggak buat produk karena orang berpikir saya mau bisnis nih, kira-kira saya bikin apa ya? Ya kalau nggak bisa bikin apa-apa, ya berarti kita fokus aja ke penjualannya gitu. Contoh kayak di Hmm. Zaiba, Zaiba nggak ada produk gitu. Orang berpikir Zaiba itu baju ya, enggak sih itu produknya orang yang banyak di situ gitu. Yang saya menghubungkan antara supplier dan juga orang-orang yang mau menjualkan. Nah ini masuk kepada reseller ataupun dropshipper seperti itu. Atau kalau kita bisa buat konten, kita adalah fotografer atau apapun gitu ya. Nah itu kita bisa menawarkan untuk jasanya. Nah, kalau bisa dikatakan gitu ya, cara pemasaran tadi sekilas juga saya sudah jelaskan dari media sosial, terus nanti kita juga bisa lewat marketplace, kayak gitu ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, itu pun juga ada tekniknya. Jadi nggak hanya sekedar, oke, saya buka toko nih di Shopee atau di Tokopedia, terus habis itu udah gitu, kita nungguin aja gitu. Jadi itu nggak akan bisa menarik orang nih untuk mau beli, apalagi kalau di marketplace itu perang harga kayak gitu ya, perang harga terus yaudah di sana lebih murah, ya udah lebih murah. Ada tekniknya juga nih biar orang rame datang ke toko kita, karena kalau marketplace itu ibarat kan kayak pasar gitu ya, memang namanya juga market, itu Hmm. pasar, kita buka toko di pasar, orang yang datang ke sana itu ada banyak perbandingan gitu, banyak toko-toko yang ada di sana. Berarti bagaimana nih biar kita bisa unggul dibandingkan dengan toko yang lain. Seperti itu. Ataupun kalau kita bikin toko sendiri, ya, seperti yang disampaikan sama Pak Hasan, yaitu buat website sendiri gitu ya, web store sendiri. Nah, ini kira-kira yang harus dipelajari tadi.
Kayak tadi bagaimana membangun bisnis, konsep bisnis itu kayak gimana, bagaimana jualan di media sosial, tadi juga sudah saya jelaskan sekilas. Fotografi, desain grafis, copywriting, teknik closing. Teknik closing itu bagaimana orang yang datang ke kita, maksudnya yang menghubungi kita entah lewat WhatsApp atau apapun, itu mau beli gitu. Yang awalnya kan baru nanya-nanya, gimana langsung beli. Nah, ini kebanyakan ada yang nanya, Mbak Fe, kalau misalnya nih ada yang nanya-nanya harga, terus saya kasih harga, tiba-tiba langsung hilang. Kayak gitu, itu gimana ya biar mau beli? Itu adalah teknik closing. Atau ini sudah dikasih rekapan nih, totalnya sekian. Nggak ada hubungin lagi, langsung di PHP-in, langsung kabur gitu, hit and run. Nah, itu sebenarnya ada masuk di teknik closing. Kalau yang mau produksi, ada konsep dari sistem produksi. Yang terakhir, yang paling inti adalah di finansial. Jadi kalau kita mau bisnis online banyak banget ya yang harus dipelajari. Memang banyak, tapi ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman apa ya startnya gitu. Jadi sekali lagi kita pahami dulu kita kemampuannya apa. Kalau model kita banyak, berarti kita bisa rekrut orang yang memang mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Yang kedua, kita pahami lagi apa nih yang kita bisa. Kalau kita bisanya desain grafis, ya udah kita fokus dulu desain grafis. Pekerjaan yang lainnya kita bisa rekrut yang lain. Seperti itu. Kalau mau dikerjakan semuanya, silahkan. Kalau kerjakan semuanya, berarti waktu kita nih gitu. Waktu kita yang kita bayar pakai waktu. Yang harusnya ini bisa dikerjakan oleh beberapa orang, tapi ini kita kerjakan semuanya. Jadi untuk awal itu nggak apa-apa. Nah, kita pelajari satu persatu gitu. Nah, di sini untuk menentukan apa nih yang mau dahulu yang harus dikerjakan. Berarti kalau yang harus kita pahami itu pertama mulai dari sini. Ini konsep funnel. Funnel tuh corong ya. Jadi kayak corong ya gitu. Nah, kalau kita lihat pertama kan orang tuh nggak tahu kita itu jualan apa. Contoh nih kayak saya baru resign tiba-tiba saya jualan apa ya, terus gimana ya mau ngasih tahu orang, apalagi kalau malu ini serius dosen terus jualan gitu ya, biasanya yang kayak gitu yang punya yang aduh malu nih jualan. Tapi sebenarnya untuk awalnya kita harus membuat orang tahu dulu kita jualan apa, produknya apa. Nah, ini adalah di tingkatan awareness tadi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu posting. Kalau misalnya di Facebook kita cerita bahwa oh iya produk ini tentang apa, lalu bahannya dari mana gitu. Kita ceritain yang ada di fotonya atau aktivitas kita. Artinya orang yang nggak tahu kita jualan sampai akhirnya tahu. Nah, setelah tahu kita ubah ke mau gitu. Jadi nggak tahu jadi tahu, tahu jadi mau, kemudian mau akhirnya beli nih, memutuskan oke deh saya beli nih di sini gitu, beli di toko ini. Nah, akhirnya di action. Jadi konsep yang kayak gini nih yang harus kita pahami. Nah, lalu dari awareness ini, jadi yang harus kita awali dulu untuk dipelajari adalah media sosial tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar, ini mana dulu nih yang harus dipelajari? Media sosial. Jadi harus bikin produk. Kalau kita sanggup bikin produk, silahkan. Tapi saran saya, kalau yang benar-benar baru terjun, mending jangan ke produk dulu. Takutnya pada saat kita buat produk, gitu ya, pada saat biaya kita yang buat terbuang produk, gitu ya. ya dead stock. Kita nggak tahu mau jualan di mana. Sampai akhirnya uang yang ada itu tuh mandek di situ gitu, mandek di barang. Sampai akhirnya ya udah kita akhirnya putus asa, ya udah deh kayaknya kita nggak bakat jualan, biasanya kayak gitu. Jadi lebih baik kita bangun dulu masa gitu ya, bangun dulu orang-orang yang tertarik dengan kitanya. Terus kita mungkin awali dulu dengan jualan punya orang dulu gitu ya, untuk mengumpulkan masa tadi gitu, biar orang tahu bahwa saya ini jualan, saya ini fokus di mana, sampai akhirnya kalau memang sudah banyak orang yang kenal dengan kita, pada saat kita launching produk apapun, itu insya Allah langsung laku, karena orang sudah percaya nih sama kita. Trust-nya udah ada. Jadi, karena ini online, sekali lagi, nggak megang fisiknya, orang-orang butuh kepercayaan. Salah satunya dengan kita selalu posting-posting sesuatu yang tentang kitanya, gitu, untuk meningkatkan trust tadi. Kayak gitu kira-kira Pak Hasan. Ya. Oke, para peserta sekalian yang berbahagia,
Jadi kita tadi sudah membahas dengan Mbak Vera mulai dari bisnis online itu apa, kemudian marketing online itu apa, termasuk juga strategi dan juga tipsnya lah begitu ya, apa saja yang harus kita lakukan atau kita mulai. Nah, mungkin selanjutnya untuk kita bisa lebih memahami dan lebih mendapatkan ilmu dari kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita bisa buka tanya jawab ya, bagi yang terkendala dengan menyampaikan secara langsung bisa melalui chat ya. Bagi yang ingin menyampaikan langsung silahkan mengajukan raise hand agar saya persilakan dengan tertib gitu ya untuk sesi tanya jawabnya ini. Silakan saya persilahkan dulu, kita buka sesi pertama dulu 3 orang begitu untuk menyampaikan pertanyaan. Jika sulit raise hand langsung aja aktifkan audionya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Tilal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Nggak bisa diaktifkan videonya Pak Tilal? Biar terlihat gitu. Nggak pede. Oh gitu. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Pak Hasan, Mbak Vera. Terima kasih banyak sekali ilmunya, ini luar biasa. Jadi saya ini kebetulan satu kampus dengan Pak Hasan juga. Ya. Dan sekaligus sekitar 6 tahun yang lalu saya memang bergerak di bidang bisnis digital network marketing. Kalau dulu kan masih network marketing, kalau sekarang kan sudah masuk era digital network marketing. Ya. Dan alhamdulillah memang dari segi copywriting, kemudian apapun itu, dari brandingnya memang kita semua diajarkan. Dan ini sedikit yang jadi kendala, kalau sudah disiapkan semua kan enak lah, tinggal kita copy paste, posting, nggak ada masalah gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kebetulan ini saya lagi membangun trust dari bisnis istri saya. Nah, kalau dia memang di bisnis online-nya, kalau saya digital network marketingnya, beda. Ya, jadi di bisnis online ini kan memang membutuhkan kepercayaan gitu, brandingnya memang harus kuat. Dan biasanya orang-orang yang memang hanya bergelut di Facebook saja, itu kalau mereka melakukan posting di Instagram tanpa gambar yang menarik, biasanya ini tingkat kepercayaan orang itu tidak terlalu tinggi. Apalagi sekarang kan Instagram yang memang kebanyakan gitu. Yang saya lihat juga dari faktor penipuannya juga banyak gitu ya. Dan juga termasuk saya juga hampir kena tipu juga gitu di Instagram. Mbak Vera gimana kira-kira untuk meningkatkan ini trust dari orang yang melihat postingan kita di Instagram yang memang pertama kali istilahnya itu melakukan posting dan sejenisnya, berawal dari yang memang belum tahu apa-apa. Seperti itu. Yang kedua, sejauh mana sih efektif dari di Facebook Ads? Facebook berbayar. Karena selama ini yang memang yang kita tahu kalau Facebook Ads ini kalau nggak kuat di uangnya, ini biasanya tingkat jangkauan dari orang yang kita targetkan juga itu nggak terlalu maksimal gitu. Bisa berbagi strateginya, apalagi Pak Hasan juga saya pernah lihat juga beriklan gitu. Oke, cukup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari Pak Tilal, kita mungkin tampung dulu ya Mbak Vera ya. Kita buka untuk 2 orang dulu sesi pertama ini. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kita bisa persilahkan. Ada? Silakan diaktifkan audionya dan bisa disampaikan nama, kemudian apa pertanyaannya. Ada? Oke, sementara masih menunggu pertanyaan yang lain, ya sambil menyiapkan pertanyaannya. Jadi mungkin bisa ditanggapi dulu Mbak Vera ya. Jadi
terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan atau trust di Instagram, kemudian bagaimana agar bisa efektif di dalam FB Ad begitu ya. Kalau saya memang pernah beriklan memang ya, kebetulan ketika saya juga mempromosikan kelas online termasuk juga kaos AIDA, kaos khas KSB juga pernah beberapa kali. Memang dari situ kita bisa juga mendapatkan beberapa pelanggan yang akan membeli produk kita. Jadi salah satu kelebihan yang bisa didapatkan di Facebook Ad atau berbayar itu, kita kan tidak harus berteman dengan orang, kemudian orang bisa tahu produk kita dan bisa membeli produk kita. Sehingga itu sebenarnya, karena kalau kita organik saja atau yang standar, itu kita harus mengumpulkan banyak sekali orang, begitu ya, sehingga disitulah kita mempromosikan. Tapi kalau kita berbayar atau ad begitu ya, nah siapapun orangnya yang buka saat itu dan masuk dalam jangkauan kita, nah, itu dia akan melihat iklan kita. Itu aja sih sebenarnya. Memang sih harus butuh modal tadi dibilang Pak Tilal ya. Tapi bisa diatur ya, kita mau mengeluarkan $10 atau $5 atau $20 ya tergantung jangkauan dan kebutuhan kita sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Vera terkait dengan trust di IG maupun efektivitas di Facebook Ad begitu ya. Silakan Mbak Vera. Baik, Pak Hasan. Pak Tilal, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan ya, Pak. Sebenarnya itu ya mau di Instagram ataupun Facebook atau dimanapun gitu ya untuk media sosial, kita kembalikan ke konsep awal dari media sosial adalah media untuk bersosialisasi. Jadi fokusnya tidak hanya sekedar posting jualan saja. Lalu untuk meningkatkan kepercayaan sebenarnya yang kita harus posting selain tidak hanya sekedar jualan atau produk-produk, kita juga sampaikan sesuatu misal yang bermanfaat atau yang memang ada emosionalnya gitu. Jadi kan gini, kalau di media sosial biasanya yang kita lihat itu kan suka scroll ke bawah ya. Bagaimana sih interaksinya antar user yang ada di situ? Mereka bagaimana, misal yang komen itu kayak gimana? Kalau ada misal saya gitu ya posting apa gitu. Nah itu tuh tidak langsung benar-benar menawarkan. Coba saya buka Facebook saya ya. Nah, oke, bisa di-sharing lah begitu ya. Jangan lupa yang TikTok yang keren-kerennya itu bisa ditampilkan Ya. perwakilan gitu ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya konsep untuk menaikkan kepercayaan itu kita tidak hanya sekedar sharing jualan, tapi kita cerita sesuatu yang bermanfaat yang memang kira-kira yang disukai sama target market. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ya target market gitu. Target market itu adalah postingan yang orang yang memang sudah pasti atau yang memang suka dengan produk kita. Kayak gitu. Mana ya? Oke. Nah, ini kira-kira ya. Jadi, misal yang saya sampaikan, ya kayak gini gitu. Ini sebenarnya kan saya jualan ya, gitu. Nah, pada saat saya jualan di sini, saya nggak pernah fokus kayak ngajak atau ngasih tahu. Di sini kayak tadi yang konsep dari funnel adalah menaikkan awareness dulu. Orang nggak tahu saya jualan apa, saya kasih tahu dulu bahwa saya itu sebenarnya jualan ini gitu. Nah dari kalimat ini gitu ya, biarinlah yang penting sepatunya kece. Artinya fokusnya adalah di sepatu. Orang di sini gitu ya, orang pada saat melihat, oh iya ternyata Vera ini juga ada produk sepatu nih gitu. Lalu, oh ini TikToknya saya ya. Wah, nggak masalah. Apalagi ya, nah kayak gini. Ya, jadi tidak harus langsung jualan gitu aja Ya ya. benar, jadi diselingin dengan quote bisa, dengan menyapa gitu. Nah dari sini juga kan kadang-kadang suka ada yang suka ada yang berkomunikasi gitu ya, entah. Nah contoh kayak gini,
ini juga saya nggak ada ajakan, "Hayo," gitu, "langsung aja hubungin ini," nggak. Jadi pertama yang saya sampaikan mungkin kalau dikatakan adalah cover selling lah. Basa-basi. Oh ya, oke. Ya, cover selling. Jadi jualan yang terselubung, jualan yang orang nggak ngerasa kalau itu sebenarnya adalah jualan. Dengan seringnya kita posting kayak gini, orang jadi merasa trust gitu. Orang tuh jadi naik kepercayaannya. Jadi kalau kita hanya posting satu kali, kan nggak mungkin orang langsung percaya bahwa oh iya ini dia adalah orang yang bisa dipercaya kalau kita beli di sana. Jadi mau nggak mau kita harus postingnya sering. Sehari itu ya minimal 3 lah kita posting gitu ya. Posting apapun, cerita apapun. Nah, di sini juga saya cuma ngasih tahu kalau sebenarnya saya open ini gitu ya, open reseller untuk produk ini. Kayak gitu. Ini kalau ada sharing apapun juga saya kasih tahu bahwa ini saya ada sharing sesuatu. Nah, sesekali juga harus ada live gitu. Lakukan live juga, live di Facebook, kalau di Instagram kita juga live di Instagram. Apa yang dibahas biasanya kayak gitu. Apapun. Nah, tujuannya itu kan ada 2. Kita mau naikin personal branding atau mau naikin product branding. Kalau misalnya naikin personal branding, berarti yang harus kita munculkan adalah apa nih kelebihannya kita, apa nih yang kita share, biar persepsinya orang terhadap kita itu bisa naik. Orang-orang melihat, oh iya Vera ini pebisnis, bisa dipercaya, produknya adalah seperti ini gitu. Nah itu mereka persepsinya terbentuk dari postingan-postingannya kita, bukannya jaga image atau pencitraan, enggak sih, ini jauh. Kalau pencitraan itu kan yang bukan saya menjadi orang lain, itu tuh pencitraan. Tapi ini memang saya gitu ya, saya sukanya nge-share ini, saya sukanya sharing ini gitu. Jadi seperti itu, sehingga persepsinya orang pada saat ketemu dengan saya langsung itu sama. Nah itu adalah personal branding. Kalau produk branding berarti yang kita sampaikan adalah produk itu value-nya apa, value itu kelebihannya apa. Kita sampaikan dengan bertahap gitu. Terus terbuatnya dari apa, kita juga sharing bagaimana proses pembuatannya gitu ya. Mungkin kalau ada pabriknya ya kita sampaikan. Terus kalau ada fashion ya berarti waktu pas proses jahitnya kita liatin. Nah, itu tuh salah satu cara untuk naikin kepercayaan gitu. Jadi di Instagram, di Facebook, di TikTok semuanya konsepnya sama untuk menaikkan kepercayaan, tidak melulu tentang produk, tapi kita sharing apapun yang terkait dengan personal branding. Kalau kita mau naikin personal branding, kalau kita mau naikin produk brandingnya, ya berarti terkait dengan brandingnya, mulai dari hulu ke hilirnya. Hulunya bagaimana dibuatnya, sampai itu terjadi, gitu, sampai siap dikirim. Berarti waktu pas foto produk atau apapun, itu juga disampaikan. Kayak gitu. Itu yang untuk meningkatkan kepercayaan. Lalu beriklan. Pernah beriklan? Iya, pernah beriklan. Jadi kalau misalnya konsep iklan, sekali lagi sama, kita harus tahu target marketnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pada saat masang FB Ads itu kan kita tentukan umurnya berapa gitu ya, terus jenis kelamin, mana gitu ya, lokasi yang mau kita tuju itu mana. Itu juga akan ngaruh dengan kencengnya kita modalnya lah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu target marketnya dan itu bisa membantu kita meminimalisir modal tadi gitu. Jangan-jangan waktu pas boncos, istilah boncos apa ya? Maksudnya ya orang Imar sukanya ngomongnya boncos. Maksudnya rugi lah gitu. Kita terbuang percuma lah gitu ya. Itu tuh mengurangi dana kalau kita sudah tahu fokusnya ini mau jualan kemana. Contoh, saya jualan gamis harga 500.000. Berarti kalau misalnya harga 500.000 kita sudah tahu nih yang bisa laku, yang bisa beli produk ini tuh orang-orang yang seperti apa gitu. Terus kalau misalnya di kota besar, kita bandingkan, oke deh kalau kayak gitu saya langsung fokus aja ke kota-kota besar. Karena kalau misalnya kota-kota kecil gitu ya, itu mereka belum mikir sampai ke produk yang mahal, ibarat kayak gitu, logikanya seperti itu. Udah, berarti yang kita fokuskan misal Surabaya, Jakarta, gitu, Bandung, udah kita fokusnya ke situ. Jadi sekali lagi, produk itu kita harus kenal, ini produk seperti apa, dan kira-kira yang
tertarik dengan produk ini itu siapa, sehingga target marketnya memang benar-benar langsung fokus gitu ke situ. Nah, lalu produk itu juga terkait umur gitu ya. Waktu pas kita menentukan umur juga range-nya jangan terlalu panjang, misal umur 20 sampai 50. Itu karena berbeda. Contoh nih kalau misalnya gamis. Gamis ibu-ibu gitu ya, umur 40 50 itu apa ya? Stylenya, minatnya berbeda dengan remaja gitu ya yang umur 20-an, anak kuliahan. Itu pasti gamisnya berbeda. Sehingga kita juga harus tahu ini gamis kira-kira cocoknya punya siapa nih gitu, yang disukai siapa. Sehingga kalau semakin jauh range-nya itu juga akan memperbesar modelnya kita juga gitu. Jadi lebih baik kita fokus gitu ya, kita fokus, kita tahu target marketnya ini siapa. Gitu kira-kira. Ya. Berarti pernah pasang iklan di mana aja, Mafe, dulu? Facebook? Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu udah ada tim, karena saya nggak concern ke gitu. situ. Udah Nah, biasa memang ya. tim ini semuanya Facebook, ya Instagram juga, lalu Google Ads juga gitu. Jadi kuncinya kalau untuk ads apapun, selain produk, kita juga harus tahu target market tadi biar terwujud. Terus ketiga itu copywriting, harus jelas. Yang keempat konversinya. Konversi itu kita mau larikan kemana? Kalau ke website ya udah ke website. Kalau misalnya ke WA atau ke WA. Atau tujuannya kalau bukan closing, bukan untuk penjualan, hanya untuk biar viral atau orang tahu bahwa kita jualan produk apa, berarti kan yang penting bukan closing. Nah, berarti itu copywriting-nya beda lagi yang harus dipelajari gitu. Nah, jadi untuk mengajak sama memberitahu itu bahasanya berbeda. Itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Mbak Vera sudah menambahkan dan menjawab pertanyaan Pak Tilal tadi ya, terkait dengan kepercayaan di sosial media maupun efektivitas kita memasang iklan gitu ya. Oke, untuk penanya kedua ini ada Pak Aziz. Bisa menyampaikan sendiri Pak Aziz atau saya bacakan dari chat? Silakan Pak Aziz untuk disampaikan. Oke. Atau ada yang sebentar. Kalau tidak disampaikan, saya bacakan dulu. Mungkin bersiap-siap untuk menyampaikan pertanyaan ya. Di chat disampaikan terkait dengan bahwa Pak Aziz ini seorang dropshipper. Kesulitan mencari supplier barang. Jika terjun ke marketplace, maka kemungkinan akan kalah dengan pedagang-pedagang lain yang sudah mungkin bagus gitu ya. Nah, jadi gimana caranya mencari supplier kalau memang mau fokus di dropshipper? Nah, itu pertanyaannya itu Mbak Vera. Mungkin bisa ditanggapi. Baik, di tim Zaiba ini itu semuanya adalah dropshipper gitu ya. Kebanyakan dari dropshipper, banyak yang mereka memilih untuk tidak stokis karena saya selalu berpesan bahwa kalau belum sanggup untuk nyetok, lebih baik dropship aja nggak apa-apa. Semua produk udah jelas. Nah, untuk bagaimana kita mencari supplier, pertama kita tentukan dulu kita mau jualan apa nih produknya gitu. Nah, setelah kita tahu produknya, misal ya udahlah saya di fashion gitu, saya di gamis. Oke. Nah, pada saat di gamis lebih baik cari produk-produk yang sudah ada mereknya, yang sudah punya brand. Nah, kalau yang ada di marketplace misal nih, ini kebanyakan yang suka yang suka terjadi gitu ya, atau yang suka curhat ke saya mencari supplier di marketplace itu adalah barang-barang atau produk-produk yang KW. KW itu maksudnya ada produk A, terus dia buat produk sama plot dengan produk A. Kayak gitu, fotonya dia ambil, ini semuanya samain dengan produk A gitu ya, dengan brand A ini, dengan harga yang murah. Tapi waktu pas sudah sampai, ternyata produknya berbeda gitu, dengan yang ada di foto. Padahal kan sebenarnya kalau yang ada di foto itu memang udah jelas-jelas itu adalah brand A. Jadi lebih baik kalau mau mencari supplier, setelah kita sudah tentukan produknya apa, lalu mau brand apa, kita carinya di media sosialnya yang langsung tujuannya ada di situ. Gitu. Contoh nih, saya sebutkan brand apa ya?
ya brand A lah gitu. Lalu Hmm. kita cari di Instagram, biasanya kan mereka punya officialnya nih, kayak Ya. gitu. Di situ ada kontaknya, di situ ada syarat bagaimana untuk menjadi reseller. Uh, Silahkan tanya langsung di situ, itu udah jelas bahwa memang itu pusatnya, yang punya adalah mereka gitu, produk-produknya adalah mereka. Yang lalu tanya customer service-nya atau adminnya, bagaimana syarat untuk menjadi reseller, apakah bisa dropship. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di pusat biasanya kan harus beli ya. Ada banyak sih gitu. Kebanyakan suruh beli kalau mau jadi agen minimal 5 juta gitu. Atau berapa juta. Nah, kalau masih belum ada modal ke situ, nggak bisa nyetok, berarti kita nyari yang para resellernya atau agennya. Biasanya kan kalau yang ada di Instagram, mereka suka nyantumin kontak kontak-kontak yang menjadi agennya gitu. Nah, silakan hubungi ke agennya. Tanya lagi ke pihak sana, kira-kira boleh nggak dropship? Seperti itu. Atau sekali lagi bisa cari pihak ketiga. Contoh kayak Zaiba ini. Zaiba ini adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara supplier dengan orang-orang yang mau berbisnis ini. Dan ini sudah jelas gitu. Produknya produk original sesuai dengan brandnya, dan itu sudah sesuai dengan brandnya, jadi kualitas juga sudah terjamin dan juga bisa dropship tanpa modal. Ibarat seperti itu. Ada banyak lagi gitu contoh-contoh pihak ketiga yang menghubungkan antara supplier dan juga para dropshipper ini. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Vera. Jadi itu jawaban untuk Mas Aziz tadi ya, semoga bisa menjawab terkait dengan permasalahan di dalam dropship ya, ketika mau fokus dropship bagaimana mencari supplier barangnya. Jadi bisa langsung kepada sumbernya, ke kontaknya, kemudian pilihlah yang branding dulu gitu ya. Karena kan sulit membangun itu kan brandingnya itu gitu ya. Oke, saya rasa itu sudah bisa menjawab ya, Mas Aziz. Oke, silakan pertanyaan ketiga untuk sesi pertama ini. Tadi Kayaknya ada Pak sempat, Gozi. kenapa? Pak Gozi nanya di chat Oh, ada ya? di atasnya Pak Aziz. Oh, ada Pak Gozi. Oke, mohon maaf tadi terlewat ya. Bagaimana tanggapan owner apabila ada pihak atau orang lain yang menyalahgunakan nama produk kita sehingga ada beberapa oknum yang menyalahgunakannya? Apakah antisipasi yang harus dilakukan? Oke, silakan Mbak Vera terkait orang Pertama, menyalahgunakan. Oke. ya, pertama mulai dari antisipasi. Artinya kalau antisipasi itu kan kita mencegah sebelum itu terjadi. Gitu ya kalau misalnya antisipasi. Berarti untuk mengantisipasinya kita harus benar-benar menguatkan brandingnya kita. Gitu, menguatkan brandingnya kita itu dengan postingan-postingan yang sesuai, yang menjelaskan tentang produk kita. Itu yang pertama. Kedua, untuk nomor kontak yang harus dihubungi itu juga sudah harus jelas bahwa nomor kontaknya yang ada di situ. Yang ketiga, harus sering atau berkali-kali menyampaikan di postingan bahwa selain nomor ini atau selain nomor rekening atas nama ini atau apapun gitu ya. Nah, itu jangan dipercaya. Kayak gitu. Artinya selain yang ada di postingan media sosial ini itu artinya bukan dari pihak kami gitu ya, bukan dari brand ini, tidak usah dipercaya. Artinya ya udah itu KW lah. Itu untuk antisipasinya. Sekali lagi kita harus sering mengedukasi itu berulang kali karena kalau cuma sekali belum tentu yang lainnya baca pada saat itu gitu. Jadi kita sering untuk mengedukasi itu. Nah, lalu kalau itu untuk antisipasinya. Kalau misalnya ternyata sudah terjadi, kalau sudah terjadi, pertama yang saya hubungi adalah yang terkait, yang memang menggunakan nama produk kita itu, kayak gitu. Saya hubungi, kalau saya pribadi dihubungi gitu ya, sampaikan bahwa ini memang sudah menyalahi aturan. Kalau ternyata nama produk kita gitu ya, produk kita sudah terdaftar di Haki gitu. Nah, itu kita bisa tuntut gitu. Jadi baiknya kalau yang memang punya produk sebaiknya juga harus sudah mendaftarkan nama produk kita di Haki itu gitu ya, daftar merek kita. Kalau yang terbaru setahu saya tuh ada sekitar berapa 1,8 juta ya
ya sekitar itu 1,5 juta apa nggak sampai 2 juta. Tapi kalau pakai jasa biar kita nggak usah repot ke sana kemari itu kira-kira sekitar 3 juta. Saya juga nggak tahu. Kira-kira segitu. Nah, pada saat sudah terdaftar itu cepat kok untuk proses hackingnya itu. Nanti kalau memang sudah terdaftar, ada yang menggunakan nama produk kita bisa langsung tuntut itu. Itu ya ibarat kayak yang baru terjadi bebek ayam geprek bensu gitu ya. Nah, itu bensu, bisa ibarat kayak gitulah. Jadi sekali lagi yang memang sudah serius gitu ya untuk berbisnis dan punya produk, amankan dulu namanya, nama merek, kemudian kedua kita amankan domain. Gitu, domainnya biar tidak diambil sama orang lain juga. Itu kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Mbak Vera atas tanggapan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bisa buka sesi kedua lagi. Kita persilakan, ada mungkin 2 orang penanya mungkin. Tadi sempat aktif Pak Rian ya. Silakan, ada yang ditanyakan Pak Rian? Baik, terima kasih Pak Hasan. Ya. Alhamdulillah. Ini Mbak Vera dan Pak Hasan ini kan bicaranya dari tadi produk ya Mbak ya. Produk yang berbentuk mungkin baju, fashion, ataupun barang-barang yang lainnya. Tetapi kalau di Rian sendiri ini sebenarnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan agak sedikit berbeda memang dengan produk-produk baju ataupun hal yang lainnya. Nah, langkah apa nih supaya pendidikan kita itu bisa dikenal oleh masyarakat, gitu kan, dengan media sosial seperti ini? Karena kalau dari kondisi saat ini pandemi memang kita agak kesulitan dalam memberikan informasi atau mengedukasi ataupun menyampaikan nih, oh ini loh sekolah kita dengan produk-produk kita, gitu kan. Nah, ini kita mencoba mengarah ke digital nih. Nah, kira-kira langkahnya seperti apa Mbak Vera? Pak Hasan, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Jadi ini terkait dengan bisnis yang kategorinya adalah bisnis di bidang pendidikan. Karena sekali lagi, buat para peserta, yang namanya bisnis itu sangat luas ya. Bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang kuliner, bisa di bidang fashion, dan lain-lain. Nah, Pak Rian ini merupakan orang yang di bidang pendidikan, ya, kalau nggak salah di SMK begitu ya, yang memang ingin memanfaatkan lah gitu ya media online ini untuk mempromosikan atau memasarkan lah begitu ya terkait dengan ditangani atau dikelola. Kira-kira apakah ada tips khusus lah begitu ya? Silakan mungkin Mbak Fe. Baik, Pak Rian. Jadi kalau mau kita fokus artinya kan mau mengenalkan ya, lebih mau mengenalkan bagaimana di SMK tadi. Nah, berarti kembali lagi tadi ke awareness. Untuk meningkatkan awareness tadi, artinya orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, itu dengan menarik perhatian orang-orang yang kira-kira tertarik dengan SMK itu. Nah, di sini bisa dengan postingan yang sejalan. Contoh SMK-nya, SMK apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya di situ SMK Bina Profesi Pekanbaru. Itu bidangnya, jurusannya apa aja gitu? Jurusannya itu ada 5 Mbak. Jurusannya itu ada teknik komputer jaringan, akuntansi, perbankan syariah, usaha perjalanan wisata, sama satu lagi itu ada administrasi perkantoran. Nah, kita lebih ke bisman dan teknologi. Nah, kalau misalnya lebih mudahnya seperti ini, misal Bapak mau untuk sekolahnya mau ke lewat Instagram. Nah, kalau misalnya lewat Instagram bisa dengan tips. Jadi contoh kalau di bidang IT tadi, nah bisa diberikan tips-tips atau trik yang terkait tentang IT. Itu nggak usah berat-berat. Jadi yang memang menarik perhatian orang bahwa SMK ini sanggup nih gitu. SMK ini memang concernnya ke sana.
gitu. Kalau misalnya di bidang administrasi bisnis tadi ada ya? Ya, seputar itulah. Bisnis ada. Ya, Bisnis ada. berarti itu bisa disampaikan juga terkait bagaimana nih awal apa ya tips untuk pebisnis pemula atau untuk tips pencatatan apa ya pembukuan gitu ya, misal pembukuan di bisnis. Jadi artinya konsepnya adalah seperti ini, untuk menaikkan awareness, untuk membuat orang tahu, kita harus memberitahukan sesuatu tentang kita. Berarti kalau misalnya sekolah ya berarti tentang sekolah itu. Seperti itu. Kalau saya kasih contoh nih mana ya? Saya kasih contoh dulu deh. Pak Hasan mungkin ya, isi dulu biar saya kasih Boleh. nyari. Ya, terkait dengan apa namanya bisnis untuk bidang pendidikan, ya, terutama saya juga akademisi juga ya. Memang saat ini bidang pendidikan juga membutuhkan untuk mempromosikan dirinya agar bisa mendapatkan entah itu siswa, mahasiswa begitu ya, agar bisa menempuh pendidikan di tempat kita. Nah, yang umum dilakukan pertama adalah website yang paling banyak digunakan, sehingga melalui website itu dijadikan sebagai pusat informasi, ya, sehingga orang tidak harus datang ke sekolah, ya, mereka sudah bisa mengetahui informasi-informasi itu melalui website. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah melalui sosial media, karena saat ini juga hampir setiap orang juga memanfaatkan sosial media. Tentu dengan ya konten-konten yang pas dan menarik begitu ya, bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, YouTube begitu ya. Karena sekarang itu juga YouTube pun juga sudah banyak yang kemudian memanfaatkannya ya dengan membuat video dan segala macam. Nah, itu yang bisa dilakukan ya, sehingga sekali lagi buat para peserta sekalian ya, untuk di bidang bisnis itu memang banyak hal yang kita bisa lakukan begitu ya. Oke, sudah bisa dilanjutkan, Mbak Vera? Oke, sudah Pak. Oke, silakan. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, baik, ini kira-kira contoh dari beberapa sekolah ya yang bisa dijadikan acuan. Jadi, untuk meningkatkan awareness, kita bisa mengawali dari mungkin Instagram ataupun Facebook juga bisa, yang nantinya untuk meningkatkan trust-nya atau meningkatkan kepercayaan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Hasan dengan website tadi. Gitu. Jadi, biasanya orang itu mencari sekolah itu ada dua. Pertama, mencari lewat Google, itu berarti nanti mengacunya kepada website. Yang kedua, lewat media sosial. Nah, nanti kalau lewat Google itu juga kadang-kadang juga bisa kadang-kadang juga bisa ketarik nih gitu, bisa dapat pencarian yang ada dari media sosial. Jadi lebih baik kita juga perbanyak juga konten-konten yang ada di media sosial. Yang disampaikan itu sesuai dengan value atau keunggulan dari sekolahnya kita gitu. Jadi kalau di sini nih sekolah alam, berarti yang disampaikan bagaimana nih tentang sekolah alam. Dia juga menyampaikan bahwa di sini kayak sekolah-sekolah atau kayak Selamat Hari Raya, di sini ada yang pemilihannya seperti ini gitu ya. Contoh ini juga ada quote juga yang dia sampaikan. Jadi kalau dilihat di sini tidak hanya sekedar bagaimana nih yang sekolah kita fokus hanya kepada sekolah, enggak hanya itu, tapi ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan. Contoh kayak tadi tips apa gitu. Nanti tips bisnis karena di sekolah kita ada jurusan bisnis. Tips IT karena di sekolah kita ada tips IT. Kemudian ada juga ini contoh SMKN Surakarta. Ini juga ada beberapa video yang dia sampaikan. Kemudian
ada podcast dan lain-lain. Nah, ini juga bisa kita sampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah ada video-video kegiatan, itu juga bisa di-share. Kayak gitu, Pak, kira-kira. Jadi, harus sering gitu. Jadi kalau di Instagram, ya minimal sehari 1, itu wajib. Kalau setahu saya gitu ya, kayaknya semua sekolah dan juga kampus itu sudah diharuskan aktif di media sosial. Setahu saya kayak gitu, karena di TELU juga, di kampus saya dulu juga sudah sampai ke sana gitu, untuk menarik perhatian orang. Kayak gitu kira-kira. Ya. Oke, itu untuk Pak Rian, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi memang harus memilih media yang tepat, ya, karena media online ini banyak sekali tadi ya. Bahkan website saja itu juga banyak cara kita memasarkan lewat web itu sendiri. Ya, pertama baik yang web yang kita buat sendiri, web yang mungkin dibuatkan orang, web yang kita numpang di web orang, gitu ya. Marketplace itu kan ibaratnya kita menumpang di web orang sebenarnya, begitu ya. Kemudian sosial media, begitu ya. Nah, sehingga memang kita harus tepat menggunakan media itu. Yang jelas memang untuk hal tertentu memang website itu menjadi penting, karena walaupun kita berpromosi, walaupun kita menggunakan sosial media, walaupun kita misalnya menggunakan marketplace misalnya ya, ketika kita punya website itu orang bisa mendapatkan informasi lebih itu di website kita, ibaratnya itu rumah kita begitu ya. Sehingga di tempat lain bisa saja mungkin informasinya terbatas, tapi kalau di pusatnya di rumah kita itu informasi itu bisa lengkap sekali. Nah, itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Dan mungkin pertanyaan terakhir lah mungkin ya, karena kita waktu itu makin terbatas. Ada satu yang mengirimkan ke saya dari Mbak Nur Afni gitu ya. Apakah di Zaiba selain pakaian anak ada anak-anak yang harga terjangkau? Karena di daerah saya masih kurang bisnis online mainan anak-anak. Di sini harganya mahal, kemudian kebetulan anak-anak butuh mainan begitu ya. Nah, daripada belanja online terus, sekalian mau jadi reseller. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, silakan Mbak Vera. Oke. Jadi kita kembali lagi ke konsep awal gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, saya kalau jualan malah nggak ke sekitarnya saya gitu, karena bukan target market saya. Kebayang ya, bukan target market. Kalau saya tawarin gamis nih di sekitarnya saya, itu nggak akan laku. Kenapa? Karena gamis-gamis kebanyakan itu di atas 300.000 gitu, di atas 500.000. Kemampuan untuk beli di situnya mungkin kurang. Artinya karena kita sekali lagi adalah jualan online, ya kita pasarkan ke orang-orang yang di luarnya kita gitu. Seluruh Indonesia itu pasti ada. Bahkan kita bisa kejar orang-orang yang ada di luar Jawa gitu ya, di luar Jawa ya Kalimantan, bahkan di Papua asal saya gitu. Itu kayaknya jor-joran gitu ya, bisa belanja seperti itu. Itu konsep pertama. Kemudian jadi mindsetnya adalah pada saat menjadi reseller bukan kita fokus ke daerahnya kita. Kalau memang ada yang beli di daerahnya kita, ya itu anggap saja bonus gitu. Apalagi kalau daerah kita itu bukan target marketnya kita. Nah, kebanyakan dari memang yang baru awal mau jadi reseller itu fokus ya udah saya jualan, saya buka toko, saya jualan di situ. Padahal yang di sekitar kita untuk belinya gitu ya, untuk kemampuan belinya, oh iya ternyata bukan target marketnya nih, seperti itu. Ibarat kalau kita tawarkan es krim Vineta yang mahal ke anak SD, ini beli gitu. Padahal kemampuan anak SD itu berapa sih gitu, daripada beli Vineta mending dia beli yang lain. Ibarat seperti itu. Yang kedua, untuk produk di Zaiba itu banyak banget gitu ya yang ada, semuanya dropship gitu ya, semuanya bisa dropship dan pengiriman semuanya dari Bandung. Mulai dari fashion, kemudian juga ada anak-anak, baju anak-anak gitu. Kalau untuk mainan kayaknya belum sampai sana, karena
belum ada supplier yang cocok, dan juga karena saking banyaknya varian mainan ini gitu ya, jadi masih belum ke sana gitu sih kira-kira. Oke, itu tanggapan kami selaku narasumber terkait dengan acara kita dan dari beberapa penanya yang sudah tadi bertanya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan terakhir mungkin yang akan disampaikan langsung? Yang jelas kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dalam live webinar series kami. Bersama saya Hasanuddin dari Sahaja Innovation yang berada di Sumbawa Barat, NTB, dan Mbak Vera Ari Lestari dari Bandung yang sekaligus juga owner dari Zaiba. Dan teman-teman yang sudah hadir pada saat ini ada yang dari Pekanbaru Riau, dari Jambi, ya, kemudian dari Jawa Barat, dari Yogyakarta, kemudian dari Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, ya, kemudian dari Kalimantan dan Sulawesi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbagi bersama, ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan terakhir begitu dari para peserta sebelum nanti kami akan menyampaikan. Oke, silakan Mas Heldes ya. Oh, nggak jadi. Silakan, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terakhir ini bonus bagi para peserta. Silakan diaktifkan audio dan disampaikan nama dan pertanyaannya. Ada? Oke, kalau tidak ada, jadi nanti bagi para peserta sekalian yang sudah bergabung dalam grup peserta dan hadir pada hari ini, kita akan bagikan e-sertifikat dan akan kita informasikan melalui grupnya. Kemudian kami juga akan share materi, dan mungkin nanti Mbak Vera juga bisa share materi ke saya. Kemudian juga kami akan bagikan bonus yang sudah saya janjikan di publikasi kami, yaitu berupa e-book ya, atau bagaimana strategi dalam bisnis online, termasuk juga tools-tools yang dibutuhkan atau digunakan di dalam memperlancar bisnis di bidang media online. Misalnya banyak sekali template-template produk, kemudian template desain yang mungkin sudah siap pakai dan tinggal edit saja di PowerPoint, begitu kurang lebihnya ya. Kemudian tools-tools lain ya, bagaimana untuk WA sender dan lain-lain. Nah, saya harapkan itu kemudian bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan itu saya akan bagikan ke Anda semua melalui grup peserta. Ya. Oke, untuk kita mengakhiri ini Mbak Vera, jadi mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, kira-kira apa yang kita bisa sampaikan ke para peserta kita yang hadir dari pagi hingga menjelang siang ini. Silakan Mbak Vera. Baik, untuk closing statement-nya sih, simpel aja bahwa media sosial ini, bukan media sosial, internet gitu ya, dengan kita menggunakan media internet untuk berbisnis, ini adalah salah satu hal yang menurut saya murah gitu ya untuk pemasaran, dan kita bisa menyampaikan produk atau toko kita itu ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke seluruh dunia, kayak gitu. Nah, lalu untuk menyambut industri 4.0, barat seperti itu, yang semuanya itu adalah digitalisasi, kita seharusnya jangan sampai pasrah dengan kecepatan dari teknologi, tapi kita seharusnya lebih mengimbangi lagi. 2, 3 atau 5 tahun ke depan, semua itu sudah dikuasai oleh generasi Y dan Z. Ibarat seperti itu ya. Artinya mereka semuanya sudah melek teknologi. Jadi walaupun kita punya toko nyata gitu ya, toko offline, kita punya kedai mungkin atau rumah makan, tetap harus kita publikasikan lewat media online. Karena memang 3-5 tahun ke depan sudah bukan kita penguasanya gitu ya. Bahkan kalau mau
untuk apa ya, pemerintahan juga kalau mau menuju ke pemilu itu juga sudah sebagian besar adalah generasi Y dan menuju generasi Z. Seperti itu kira-kira, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, terima kasih banyak Mbak Vera yang sudah menyampaikan closing statement-nya, sudah menjadi narasumber kita pada webinar series pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya, semoga apa yang di-sharingkan tadi bisa bermanfaat dan nilai amal jariah bagi Mbak Vera. Kemudian para peserta sekalian, nanti kita akan akhiri dengan foto bersama untuk acara kita. Jadi sebelum kita persiapan untuk foto bersama, jadi saya ingin menyampaikan sekilas informasi tambahan bahwa webinar series yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation ini dilaksanakan periodik setiap bulan dengan topik-topik yang bervariasi. Selain itu kita juga menyelenggarakan kelas online yang privat begitu ya, belajar bersama, membangun web dan aplikasi web, dan bisa menghubungi kami nanti untuk bergabung. Kemudian juga bisa juga melayani pembuatan website dan aplikasi online. Termasuk insya Allah nanti dalam beberapa waktu mendatang kita ada beberapa kerjasama untuk membangun website dan toko online di beberapa mitra, begitu ya. Dan ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ingin terjun ke dalam bisnis online atau sukses di bidang bisnis memanfaatkan media online, pertama yang harus kita tentukan adalah bahwa kita harus punya niat dan semangat untuk memulai bisnis ini. Kalau ini adalah bisnis baru. Kemudian kita harus tentukan dulu produk apa yang akan kita tawarkan. Tentu produk yang original, produk yang unik, ya, yang tidak sama dengan yang lain. Tapi ketika kita tidak memiliki produk, ya, tentu kita bisa memanfaatkan teknik pemasaran yang mungkin bisa disebut dengan dropship, afiliasi, atau mungkin franchise online dan lain-lain. Nah, itu kita bisa berbisnis juga, ya, tanpa harus memiliki produk atau jasa. Kemudian untuk melakukan atau penjualannya, kita harus memilih teknologi yang tepat, ya, apakah website, apakah sosial media, apakah kita harus beriklan, kapan kita harus tidak beriklan, dan lain-lain. Kemudian teruslah untuk belajar, menambah ilmu, ikut di dalam beberapa komunitas, grup diskusi, agar kita selalu update terkait dengan teknologi maupun informasi-informasi terbaru. Dan yang terpenting dalam dunia bisnis itu adalah jangan menyerah, karena tidak semua orang yang berbisnis itu langsung sukses, ya. Banyak juga yang mungkin gagal, namun orang berbisnis itu tidak butuh sekali kegagalan, artinya butuh sekali aja kesuksesan, walaupun beribu-ribu kali gagal. Dia hanya butuh sekali saja sukses untuk menghilangkan semua kegagalan itu. Nah, itu saja dari kami, dari Sahaja Innovation dari Bandung dan Sumbawa Barat NTB. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi teman-teman sekalian dalam acara kita webinar series pada hari ini. Oke, sudah selesai acara kita pada hari ini. Sampai jumpa pada acara webinar series kami berikutnya oleh Sahaja Innovation. Banyak sekali lagi buat Mbak Vera Arik Tridalestari dari Bandung dan owner Zaiba. Terima kasih banyak atas menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam acara kami. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan terkait dengan materi, sertifikat, dan bonus tools bisnis online akan kami infokan pada grup peserta. Itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.